Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Kiki pada mata pelajaran tematik, yaitu tema 2. Masih dengan bermain di lingkunganku. Kita masuk ke subtema yang ketiga, yaitu bermain di lingkungan sekolah, pada pembelajaran yang ketiga dan keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk ke materi. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Benny mewakili sekolahnya. Nah, di sini Benny sedang mewakili sekolahnya pada lomba meja tenis. Di sini ada Bapak guru, ada teman-teman Benny yang mendukung Benny. Cerita dari orang lain itu menambah pengalaman. Kalian dapat menulisnya supaya tidak lupa. Cara menulis cerita yang disampaikan orang lain itu sebagai berikut. Nah, di sini ada cara-cara menulis cerita yang disampaikan oleh orang lain. Yang pertama, kalian harus mendengarkan cerita tersebut dengan baik-baik, ya, dengan seksama. Kemudian, ingatlah bagian-bagian penting dari cerita tersebut. Terakhir, ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Jadi, langkah pertama, jika kalian ingin menulis cerita yang disampaikan orang lain, kalian itu harus mendengarkan cerita tersebut dengan baik, dengan seksama. Kemudian, ingatlah bagian-bagian penting dari cerita tersebut. Kalian harus mengingat bagian yang penting dari cerita tersebut itu apa. Dan yang terakhir, ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Jadi, kalian menceritakan kembali walaupun tidak sama persis dengan yang disampaikan orang lain tersebut, kalian bisa menceritakannya sesuai bagian-bagian yang sudah diceritakan oleh orang lain. Lomba tenis meja. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Teman Benny didampingi oleh guru kelasnya. Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Benny. Sementara itu, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong menyangkut di net. Bola poin untuk Benny. Ia menang. Nah, di teks bacaan tadi itu ada kata tribun, ada kata bat, ada kata net. Nah, mari kita cari sama-sama arti dari tribun, bat, dan net. Tribun itu artinya adalah tempat duduk untuk para penonton dan pendukung. Jadi kalau misalnya kan di stadion itu melihat sepak bola, duduknya di tribun. Nah, tribun itu apa? Itu adalah tempat duduk untuk para penonton dan juga pendukung. Bat. Bat itu adalah pemukul bola. Pada tenis meja itu yang warna merah pipi itu dinamakan bat atau pemukul bola. Kemudian ada net. Net adalah jaring untuk permainan tenis. Sebenarnya net itu bukan hanya untuk permainan tenis saja, juga ada pada permainan badminton juga ada. Nah, selain tribun, bat dan net ada juga beberapa kata yang memiliki makna. Yang pertama itu ada poin. Poin adalah angka. Angka yang ada saat penskoran atau penilaian saat permainan tenis maupun permainan bulu tangkis. Nah, di sini ada lagi lawan. Lawan itu artinya adalah musuh dalam permainan. Nah, itu tadi arti-arti kata-kata yang sulit pada teks bacaan tadi. Itu ada tribun, ada bat, ada net, ada poin, ada lawan. Nah, kemudian mari kita buat kalimat ini dengan menggunakan kata-kata yang sudah kita buat di atas tadi. Yang tribun, salah satu contohnya, Bu Kiki beri kasih contoh. Aku dan ayah duduk di tribun saat kakak berlomba di lapangan. Nah, jadi ini adalah satu contohnya tribun. Kemudian yang kedua ada bat. Bat yang dipakai kakak itu cukup ringan. Nah, seperti itu. Untuk yang net,
bola yang dipukul lawan mengenai net. Nah, untuk yang poin, kakak mendapatkan poin setelah bola keluar dari lapangan. Dan yang untuk lawan, itu artinya adalah lawan kakak dalam lomba tenis meja cilik dari SD sebelah. Nah, jika kalian disuruh membuat kalimat, ya kalian buat kalimatnya, tetapi harus ada kata tribun, atau bat, atau net, atau poin, atau lawan ya. Nah, perhatikan teks percakapan berikut. Nah, banyak skor yang diperoleh Benny pada babak penyisian sampai akhir permainannya adalah 45 poin. Jika Benny melalui babak penyisian, semifinal, dan final, berapakah skor yang diperoleh Benny setiap babak? Ada pertanyaan seperti ini. Nah, untuk menjawabnya yaitu Benny memiliki 45. Tadi 45. Kemudian ia melewati 3 babak. 3 babaknya kan ada penyisian, semifinal, dan final. Artinya 45 itu harus kalian kurangi sebelah 3 ini sampai bertemu hasilnya 0. Nah, kalau sudah ditemukan 45 dibagi 3 hasilnya 15. Nah, 15 ini dari mana? 15 ini berasal dari jumlah yang dikurangi. Ya, jumlah yang dikurangi ada berapa? Nah, jadi skor yang diperoleh Benny setiap babak ada 15 poin. Nah, di sini kepala sekolah punya banyak tiket. Bantulah kepala sekolah membagi tiket lomba tenis ke beberapa siswa. Berikut datanya. Nah, di sini kepala sekolah itu ada 25 tiket dan 27 tiket. Nah, untuk yang 25 tiket itu dibagikan ke 5 siswa. Berarti setiap siswa itu mendapat berapa tiket? Nah, ingat, langkah yang pertama harus kita lakukan, kita tulis dulu 25-nya. Kemudian kita kurangi. Kita lihat berapa angka yang dibagi. Itu 5, berarti di sini kita tulis 5. Nah, sampai bertemu hasilnya 0. Nah, sampai ketemu hasilnya 0. 25 dikurangi 5 hasilnya 20. 20 kurangi 5 hasilnya adalah 15. 15 dikurangi 5 itu adalah 10. 10 kurangi 5 yaitu 5. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kita hitung ada berapa yang menguranginya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Berarti hasil yang ada di sini itu kita tulis 5. Nah, untuk cara yang kedua juga sama. Langkah yang pertama kita lakukan, kita tulis dulu angka 27. Nah, setelah angka 27 baru kita tulis, tadi baginya kan dengan 9. Nah, langsung kita tulis dengan 9. 27 kurangi 9 itu adalah 17. Maksudnya 18. Nah, 18 dikurangi lagi 9 itu hasilnya 9. Nah, 9 dikurangi 9 itu hasilnya adalah 0. Nah, hasilnya di sini kita hitung 1, 2, 3. Ternyata ada 9-nya ada 3, berarti kita tulis di sini. Nah, seperti itu, mudah kan? Nah, jumlah kelompoknya itu sekarang Benny bermain melemparkan batu. Ia bersama teman-temannya membentuk beberapa kelompok. Jumlah kelompoknya itu bermacam-macam. Berikut banyak batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Nah, sekarang mari kita bantu sama-sama Benny menghitung batu yang dibutuhkan setiap kelompoknya. Kemudian mari kita ubah ke bentuk perkalian. Nah, yang pertama 8 dibagi 2 itu hasilnya kita pakai pengurangan lagi sampai ketemu hasilnya 0 yaitu 4. Nah, karena 4 dikali 2 itu hasilnya adalah 8. Nah, jadi 4 itu tulisnya di sini. Untuk yang dibagi itu letaknya ada di sini. Ya. Begitu juga di sini 5. 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Karena 5 dikali 2 itu hasilnya adalah 10. Ada lagi 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4. Karena 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Ada lagi 14 dibagi 7 itu hasilnya adalah 2. Karena 2 dikali 7 itu hasilnya adalah 14.
15 dibagi 5. Ya, 15 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3, karena 3 dikali 5 itu hasilnya adalah 15. Nah, seperti itu. Nah, caranya kita lihat untuk hasilnya ini kita tulis yang di depan. Untuk yang perkalian di belakang itu adalah hasil yang dibagi. Seperti itu, hanya diubah letaknya saja ya. Nah, di sini ada gambar imajinatif. Nah, gambar imajinatif kemarin itu ada gambar yang dibuat berdasarkan khayalan atau dari pemikiran kalian. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari vas bunga yang terbuat dari karet gelang. Nah, ini karet gelangnya itu dibentuk seperti vas bunga. Jadi, seperti bentuk vas bunga. Nah, gambar imajinatif itu kan dibuat berdasarkan imajinasi pembuatnya. Selain itu, imajinasi dapat berasal dari benda di sekitar kita. Seperti tadi, kita berimajinasi karet kita bentuk menjadi vas bunga. Nah, cara membuat gambar imajinatif itu ada sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk menggambar. Yang kedua, bayangkan benda apa yang akan kalian gambar. Setelah itu, jangan lupa kita membuat sketsa gambar menggunakan pensil. Gunanya untuk apa? Agar kita mengurangi kesalahan yang kita buat saat menggambar. Kemudian, tebalkan sketsa gambar yang sudah dibuat. Yang terakhir, warnailah gambar dan latar belakang gambar supaya lebih indah. Jadi, langkah yang pertama sekalian lakukan itu kan siapkan dulu alat dan bahannya. Kemudian kalian bayangkan kira-kira gambar apa yang akan kalian gambar. Terakhir, kemudian membuat sketsa. Setelah sketsanya selesai, tebalkan sketsa tersebut. Kemudian terakhir, warnai gambar dan latar belakang gambar. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang pembagian ketiga dan yang keempat. Yang pertama tadi yaitu kita buat pembagian terlebih dahulu. Ingat, saat pembagian kita harus mengurangi sampai ketemu hasilnya 0. Hasilnya harus 0. Kemudian kita hitung ada berapa untuk pengurangannya. Kemudian yang kedua tadi kita juga sudah belajar tentang makna-makna kata seperti tribun, yaitu tempat duduk penonton dan pendukung, seperti itu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anak, walaupun kita masih dengan BDR. Nah, kita bertemu lagi hari Senin saat PMB. Jadi kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.